Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin roti roti croissant ya teman-teman. Nah ini empuk banget ya, walaupun di luarnya garing, renyah sekali. Apalagi pas keluar dari oven panas-panas itu dia renyah kulitnya di bagian luar, tapi di dalam itu empuk, super empuk banget ya. Jadi ini teman-teman yang suka tekstur croissant di atas di luarnya crunchy, di dalamnya lembut, ini mungkin resepnya cocok ya. Semoga sih cocok. Ini bawahnya agak-agak gosong gitu karena di atasnya aku olesi dengan gula halus dan lemon ya teman-teman. Jadi air gula dari lemonnya itu betul-betul meleleh ke loyang gitu. Nah ini empuk banget ya, betul-betul kayak kapas ya, pokoknya lembut banget ya teman-teman, kokoh tapi pas dimakan tuh enak, kenyal dan lembut gitu, empuk banget. Nah ini garing sekali ya, jadi betul-betul kokoh. Ini ada kan tipe selera ya yang suka di dalamnya itu lembut ya teman-teman, di luarnya itu garing. Nah ini mungkin resep saya cocok sekali ya. Ini pakai tepung roti, kebetulan saya pakai tepung pastry ya, double zero. Tepung roti double zero itu yang Bugasari saya pakai untuk pembuatan croissant, itu hasilnya memang bagus ya, saya cocok. Nah ini pakai susu cair ya teman-teman. Jadi ke teman-teman kalau pengen bikin croissant yang tekstur di dalamnya itu lembut ya, kenyal ya, dan pokoknya lembut lah ya, itu pakai susu cair ya teman-teman. Ini saya diinepin di chiller, di freezer juga, jadi beberapa ya 2 hari lah gitu, tetap dia teksturnya nggak berubah ya, maksudnya hanya bau raginya itu kecium sekali ya teman-teman. Oke, bahannya apa aja? Aku pakai 500 gram double zero, 1 butir telur, menteganya aku pakai 50 gram aja, gula pasirnya juga sama, dan ragi ini gula pasir ya 50 gram atau 2 sendok makan aja nggak apa-apa, tergantung segimana selera manisnya. Dan susu cairnya 275 ya, dan garamnya 1 sendok teh aja, raginya 1 sendok makan. Ini kita mulai ya, kita mengadon. Saya kalau buat pastry itu cocoknya pakai double zero itu teman-teman, karena memang tepungnya tepung pastry ya. Oke, kita tumpahkan tepungnya, kemudian raginya sebanyak 1 sendok makan ceper, dan kita kubur ya si raginya ini ya. Ini soalnya udara panas ya teman-teman, suhu sangat panas sekali, jadi gampang menguap si raginya ya, jadi kita ademin. Dan di pinggir terpisah ada gula pasir dengan garam ya. Setelah itu baru kita kocok 1 butir telur ya teman-teman, kita kocok 1 butir telur. Ini lebih baik dikocok dulu ya, biar dia tercampur dengan rata, baru kita tuangkan ke adonan kering. Oke, setelah semuanya tercampur rata baru kita tumpahkan. Bisa langsung pakai tangan aja ya, karena tangannya sudah dicuci bersih. Langsung aduk-aduk saja. Nah ini cara ngaduknya itu karena baskomnya nggak begitu besar ya, jadi pinggir-pinggirnya itu kita kasih adonan basah, dan dicampur juga sedikit demi sedikit susu cair ya. Jadi dilipat ya, dilipat, terus bagian bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah ya. Yang bagian keringnya kita sapu bersih ya dengan adonan basah, sehingga enggak ada lagi adonan kering yang tersisa, semuanya nempel ya, semuanya tercampur dalam adonan, enggak ada lagi yang nempel-nempel.
Oke, seperti ini ya teman-teman, karena harus banting-banting biar nggak pecah, saya pakai alas. Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau pastry itu kan nggak perlu sampai kalis-kalis banget, cuman biar halus aja si teksturnya, kita adon seperti ini, uleni seperti ini, nggak apa-apa ya. Setelah itu baru terakhir kita kasih mentega. Ini pasti agak lembek-lembek gitu ya adonannya ya, karena campur mentega, dan kita merasakan teksturnya agak licin karena mentega itu ya teman-teman. Ini semua sampai kecampur dengan rata ya. Kalau bisa sih pakai butter ya, butter itu kan harum, lebih wangi aja di rotinya. Kalau saya ini pakai blue band biasa ya, nggak punya, hanya mentega aja nih teman-teman, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini kayak nyuci baju ya. Kalau lebih enak sih pakai mixer yang ada buat rotinya itu ya, mixer yang ada yang buat kocokan telur yang seperti balon, ada juga yang spiral itu untuk membuat roti ya teman-teman. Cuman kapasitas adonannya yang harus kita perhatikan. Kalau si mixer itu kuatnya 250 gram ya, berarti kita bagi dua ya, karena kalau enggak si adonannya itu berat untuk di mixer ya, bisa-bisa nanti mixernya malah rusak. Dan kalau mengikuti aliran manual begini ya teman-teman juga nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Yang penting semuanya sudah tercampur dengan rata, jadi teksturnya si adonannya juga akan halus ya. Kita istirahatkan aja kurang lebih sampai teksturnya halus aja ya, sampai mengembang 2 kali lipat juga nggak apa-apa. Oke, sudah ready, kita diamkan ya, kita istirahatkan dulu. Oke teman-teman, setelah kita istirahatkan dan dia mengembang, kita siap untuk merollnya ya, pakai rolling wood ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa siapkan courgette ya, mentega apa ya namanya ya, mentega pastry ya istilahnya. Kalau bisa si courgette-nya itu sudah di apa namanya ya, digiling membentuk setengah dari adonan ini ya. Kalau saya karena sisa courgette-nya itu segini ya, jadi saya irisnya seperti ini saja ya teman-teman, nempel-nempelin yang ada. Harusnya enggak sih, si courgette-nya itu besar ukuran rotinya. Nah kalau gini kita harus pipih-pipihkan dulu ya, tambah sana tambah sini biar rata semuanya. Ini akan terjadi bubble-bubble ya, bubble-bubble. Kita lipat dua. Ini harus di rolling ya, sedikit demi sedikit, terus di rolling. Untuk banyaknya kita melipat giling, lipat giling itu kalau saya sih tergantung dari si courgette-nya. Kalau courgette-nya itu sudah menyatu rata dengan adonan, baru saya berhenti lipat giling. Kalau mau mengikuti aturan misalnya 4 kali lipat ya, boleh juga. Terus setelah itu boleh simpan di freezer atau di chiller. Cuman kalau kita taruh di chiller ya, di biasa kulkas biasa itu semalaman atau 2 jam lebih, dia akan mengembang tetap ya, raginya itu akan mengembang. Terus kita akan pakai biasanya untuk santai-santai nih, nggak keburu-buru mau dipanggang ya si rotinya, maka lebih baik saran saya taruhnya di freezer aja teman-teman. Yang penting si courgette-nya kan udah menyatu dengan adonan ini, jadi nggak masalah ya. Cuman pas ngeluarinnya itu kita
harus tunggu sampai dia suhu ruang dulu baru bisa dilipat giling gitu. Karena kalau kelamaan di chiller apalagi semalaman, raginya itu akan tetap dia bikin mengembang ya, akan tetap mengembang. Jadi kalau sampai 2 malam itu ya itu jadi kecium bau si raginya itu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau pengen cepet-cepet di chiller dengan misalnya ditunggu sejam giling, keluarin sejam, disimpan di chiller atau setengah jam lah ya, selama 4 kali keluar masuk kulkas gitu. Nggak apa-apa, nggak akan basi, maksudnya nggak akan kecium bau raginya gitu, seolah-olah kayak basi kan. Tapi kalau teman-teman suka cium khas ragi ya nggak masalah juga ya. Cuma kalau misalnya kita mau stoknya agak lama gitu, agak santai buat pemakaian jangka panjang ya, biar seminggu atau 2 minggu, lebih baik sih aman ya taruh di freezer. Jadi kita punya stok ya, stok adonan pastry ini di freezer. Kenapa di freezer? Karena akan menahan si raginya mengembang ya teman-teman. Karena kalau di chiller tetap si raginya itu akan mengembangkan adonan sampai 2 kali lipat ya, bahkan sampai membuat si kertas baking papernya ini sobek ya, saking dia mengembangnya tinggi gitu. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini saya taruh di chiller udah mengembang seperti ini. Dan kita taburi tepung aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting nggak terlalu lengket ya. Kalau nggak dikasih tepung itu lengket banget, jadi nempunginnya juga pakai kira-kira aja ya, yang penting bisa buat untuk di roll dan nggak lengket. Ini panjang 26, lebar 21 ya. Untuk segitiga ini lebarnya dia 7,5, sedangkan diagonal garis miringnya, sorry bukan diagonal ya, garis miringnya itu 23 cm. Ada yang saya pakai garis miringnya ini 23, ada yang 21, tapi lebar per
segitiganya itu kurang lebih 7,5 cm ya teman-teman. Pokoknya metodenya ya gini, harus diukur-ukur supaya sama, tapi kadang ada yang nggak sama juga besarnya. Kenapa? Karena di bagian ujung itu ngegilingnya nggak sama rata, ada yang ketipisan, ada yang tebel. Kalau di tengah-tengah dia mesti tebel karena gilingnya itu pas, tapi kalau yang pas di pinggir-pinggir itu ada yang ketipisan. Jadi alhasil besar kecilnya nggak sama ya. Itulah kekurangan pakai manual. Kalau pakai mesin mesti bagus hasilnya, tapi mesinnya mahal ya teman-teman. Mesin giling croissant ini atau mesin giling untuk pastry ya. Semoga ada rezeki bisa beli ya, sehingga nggak ada yang nggak sama ukurannya. Oke, gitu ya teman-teman. Next aku kasih gula halus sama perasan jeruk lemon. Jadi ceritanya pengen agak wangi lemon ya. Ceritanya, tapi bisa juga pakai kuning telur teman-teman. Ternyata pakai madu juga bisa ya. Saya juga sebagian ada yang pakai madu ya. Alternatif dari kuning telur lah ya. Dan untuk pemanggangan di menit ke 10 api besar ya, tapi harus dipanasin dulu ovennya. Ovennya panaskan dulu 10 menit, baru di 10 menit ya 5 menit juga nggak apa-apa sih. Kurang lebih di oven tangkring ini saya panaskan sampai api besar ya. Itu langsung kita masukin loyang adonannya dan dipanggang selama 10 menit pertama atau 12 menit pertama lah ya, 12 menit pertama dengan api besar. Setelah itu dikecilkan, karena menggunakan api besar itu di saat 10 menit pertama dia mampu ya mengembangkan adonannya ini menjadi lebih besar gitu teman-teman.
Dan setelah itu baru harus dikecilkan, kalau enggak bawahnya gosong. Apalagi pakai olesan yang manis-manis seperti gula, seperti honey atau madu ya, dia meleleh ke bawah loyang, akhirnya menimbulkan bau gosong ya gitu. Jadi itu aja yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Hasilnya enak banget nih. Di atasnya saya pakai sesame seed ya, pakai biji wijen. Hasilnya cantik juga ya, dengan tekstur yang tetap lembut. Ada kan croissant itu pas kita belah ya, pas kita belah dengan pisau itu dia garing, crunchy sampai ke dalam dan membentuk sarang madu. Nah untuk ini saya enggak, saya pengen teksturnya yang lembut di dalam, garing di luar, crunchy di luar, tapi tetap teksturnya amat sangat lembut. Karena khasnya roti-roti yang disukai di Indonesia itu kan lembut gitu ya, roti-roti manis dan lembut. Biasanya kalau originalnya kan croissant itu pas dibelah itu, diiris itu membentuk sarang madu dan sampai garing ke dalam-dalamnya gitu. Kalau ini enggak, saya buatnya yang teksturnya lembut aja ya teman-teman, sesuai dengan kebanyakan yang disukai di kita kan. Dan ini sudah betul-betul lembut ya teman-teman, walaupun dia kokoh ya di luarnya itu, tapi pas dipegang itu lembut ya, kayak mau copot tapi tidak copot. Tuh agak sedikit merapat ya, karena kan si air gula perasan lemonnya itu dia meleleh. Jadi lembut banget kayak roti manis. Jadi roti manis ala croissant gitu. Ngomongnya croissant apa croissant ya yang benar. Oke. Ini saya nggak kasih isian ya. Isiannya bisa bebas aja. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi.